Hai semuanya, perkenalkan kami CPNS, Setjen KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, peserta Latsar CPNS PPSDM Geominerba Angkatan 12 Kelompok 3 Bagian 2. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan contoh perbuatan yang mencerminkan nilai aneka dan contoh perbuatan yang tidak mencerminkan nilai aneka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan rapat pleno evaluasi kinerja bulan Juli pada Satker kita. Sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Baik, rapat akan saya mulai. Terlebih dahulu saya akan mengabsen dari Kasubag Umum. Hadir, Bu. Kasubag Program dan Data. Siap, hadir Bu. Kasubag Teknis. Hadir, Bu. Kasubag Hukum. Mana ini ya Kasubag Hukum? Belum join? Sebentar Bu, coba saya telepon terlebih dahulu ya Bu. Siapa sih pagi-pagi telepon? Iya, halo. Halo, selamat pagi Bu Yulia. Bisa bergabung dengan rapat hari ini Bu? Iya, aku gabung Zoom kok. Ini masih jam berapa? Masih jam 6. Udah siang, ya ampun aku telat. Astagfirullahaladzim, udah pada kumpul semua, mohon maaf ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat karena kemarin malam saya itu ketiduran gara-gara nonton Ikatan Cinta, mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia, tolong diperhatikan etikanya. Itu Anda belum menggunakan seragam ketentuan pada pagi hari ini. Saya mohon segera mempersiapkan diri dan segera mengikuti rapat pada hari ini. Mohon maaf Bu Sek, saya izin untuk merapikan diri terlebih dahulu ya Bu Sek. Baik, silakan. A few moments later. Baik, karena Ibu Yulia sudah bergabung dengan kita di Zoom pada hari ini, maka rapat kembali saya mulai. Langsung saja, yang pertama saya ingin mendengar laporan kinerja bulan Juli dari Subbagian Hukum. Kepada Kasubag Hukum, Ibu Yulia, saya persilakan. Baik, Bu Sek, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan kinerja dari Subbagian Hukum. Subbagian Hukum untuk saat ini alhamdulillah tidak ada terkendali. Dan untuk pengelolaan laporan SPIP, insya Allah hari ini akan segera diselesaikan dan jika sudah selesai akan segera dikirimkan kepada KPU. Terima kasih. Baik, berarti dari Kasubag Hukum, dari Subbagian Hukum sudah tidak ada kendala begitu ya. Dan saya mohon nanti segera ditindaklanjuti SPIP dan segera dikirim. Dan setelah itu tolong dari Subbagian Hukum lapor ke saya. Baik Bu. Baik, selanjutnya sebagian yang lain saya ingin mendengar pemaparan dari Subbagian Program dan Data. Kepada Kasubag Program dan Data, saya persilakan. Aduh, mohon maaf Ibu, saya belum menyiapkan laporan untuk progres dari pengelolaan website kita. Saya mohon waktu tambahan untuk menyelesaikan perbaikan dan pengelolaan website Satker kita, Bu. Loh, bagaimana Mas? Itu program yang sudah kita rencanakan dari tahun lalu dan kita tuangkan kembali di tahun ini. Tapi kenapa sudah setengah tahun ini malah belum efektif dan belum dikelola? Mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Kebetulan ada banyak kerjaan di luar kantor sehingga beberapa pekerjaan bagian program dan data belum terselesaikan dengan baik. Mohon maaf, Bu. Baik, kalau begitu saya minta nanti di akhir bulan Agustus laporan terkait pengelolaan website dan saya mohon semuanya sudah dalam keadaan yang selesai dan beres. Baik, Bu, saya akan mengerjakannya. Baik, selanjutnya saya akan meminta dari Subbagian Umum untuk memaparkan laporan kinerja. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk laporan keuangan Bu, masih sesuai dengan rencana dan masih sangat terkendali Bu. Kita berusaha untuk selalu tepat waktu dalam berkoordinasi membuat laporan keuangan Bu. Lalu untuk persensi kehadiran, ini masih banyak Bu pegawai yang kurang tertib untuk melaksanakan absen harian Bu. Baik, untuk
bagian, saya mohon segera ditindaklanjuti dan dievaluasi seluruh staf yang dari satker kita terkait presensi, karena itu sangat-sangat penting. Saya minta nanti di akhir bulan Agustus rekapan absen dari seluruh staf pegawai. Baik, akan saya segera tindak lanjuti, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan meminta dari subbagian teknis. Kepada Kasubag Teknik, saya persilahkan untuk memaparkan laporan kinerja bulan Juli. Baik, terima kasih Bu. Untuk laporan PPD, ada permintaan dari masyarakat kemarin dan segera hari ini kita penuhi. Untuk laporan selanjutnya mengenai program sosialisasi kepemiluan kita, jadi kita akan membuat sebuah program podcast interaktif dengan menggunakan bantuan influencer untuk meningkatkan key opinion leader kita agar sosialisasi kita lebih efektif tersampaikan kepada para milenial. Di samping itu, kita juga akan meningkatkan engagement dari beberapa media sosial kita. Mohon maaf Ibu, masih ada beberapa masalah ini, utamanya untuk influencer yang akan kita undang nantinya. Kira-kira dari teman-teman apakah ada usulan? Mohon izin Bu Sek, saya ingin usul. Bagaimana jikalau kita menggunakan influencer Ausakit? Karena setahu saya Ausakit banyak sekali Bu followersnya. Saya setuju itu. Ausakit menurut saya sangat menguasai generasi milenial saat ini. Baik, kalau begitu kita putuskan saja untuk influencer atau bintang tamu yang nantinya akan bekerja sama dengan podcast kita adalah Ausakit. Mohon maaf Bu, izin menanggapi, bagaimana kalau kita musyawarahkan lagi terkait bintang tamu yang akan kita undang untuk podcast kita nanti. Saya sarankan, lebih baik kita milih bintang tamu yang mampu menyampaikan terkait pendidikan politik itu dengan masuk ke dalam semua golongan umur. Kalau saya merekomendasikan Panji Bu, menurut saya dia mampu mewakili generasi muda dan generasi tua, sehingga mampu memberikan pendidikan politik yang lebih baik. Sekian Bu. Baik, kalau begitu kita laksanakan voting saja untuk memilih influencer atau bintang tamu yang nantinya akan bekerja sama dengan podcast kita. Langsung saja voting dimulai. Mohon izin Bu, untuk menurut saya Bu, dengan mempertimbangkan pada dana dan anggaran yang kita miliki saat ini Bu, dan dari range yang saya lihat, ini lebih efisien apabila kita memilih Panji Bu. Saya rasa pesan-pesan yang disampaikan juga lebih diterima oleh semua kalangan Bu. Baik, untuk Kasubag Teknis bagaimana? Itu tadi suara dari teman-teman Kasubag yang lain. Baik, terima kasih usulannya teman-teman. Mungkin kita bisa sepakati ya, karena banyak juga yang memilih Panji. Untuk tamu podcast kita yang pertama, kita bisa mengundang Panji Sang Penakut. Ya, terima kasih. Baik, itu saja untuk rapat hari ini. Beberapa poin sudah kita dapatkan dan saya mohon dari evaluasi ini teman-teman Kasubag semuanya untuk meningkatkan kinerja para staf di sebagian masing-masing. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum rapat ini saya tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Sebagai seorang ASN, kita harus menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu dengan cara berorientasi terhadap hasil, bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan, serta harus siap memberikan laporan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang ia buat. Selain itu, selalu konsisten untuk memperbaiki kinerja dan mewujudkan ASN yang profesional. Jangan seperti adegan video sebelumnya ya teman-teman, karena di sana terdapat ASN yang tidak mencerminkan nilai akuntabilitas, yaitu tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang ia kerjakan dan juga tidak memberikan laporan kinerja dengan baik. Senantiasa selalu berdoa adalah salah satu indikator dari nasionalisme. Dalam hal ini adalah mempercayai ketuhanan yang Maha Esa. Mengambil keputusan dengan cara musyawarah adalah salah satu cerminan dari sikap nasionalisme seorang ASN. Mempertimbangkan baik dan buruknya sehingga mendapatkan keputusan yang paling efektif dan efisien. Dan kita perlu menghargai setiap keputusan dalam musyawarah, walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita selalu menjaga sikap etika publik yang baik, terutama dalam menjalankan profesi kita. Contohnya sederhana,
kita bisa datang tepat waktu dan selalu mengenakan pakaian sesuai SOP yang telah ditentukan, dan melayani sebaik-baiknya masyarakat. Jangan meniru adegan seperti video sebelumnya ya teman-teman, karena di dalam video tersebut tidak sama sekali mencerminkan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan profesi kita. Dalam video yang tadi dapat kita ambil kesimpulan dari nilai komitmen mutu, di mana dalam komitmen mutu terdapat nilai responsif dan nilai inovatif. Di mana responsifnya adalah kita dapat memberikan laporan dengan cara yang cepat dan tepat. Kedua adalah inovatif, di mana dalam video tersebut terdapat ide untuk melakukan kegiatan podcast. Baik dalam diri ASN, kita harus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sebagai seorang ASN, kita harus menerapkan nilai anti korupsi dengan penuh disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Jangan seperti contoh di video yang sebelumnya teman-teman, di mana ada seorang ASN yang tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya secara hadiran. Ini merupakan salah satu contoh dari adanya tindakan korupsi loh. Dan yang harus teman-teman contoh adalah salah satu tindakan dari ASN yang tidak mau terlibat dan tidak membantu dalam hal keburukan. Ini merupakan wujud dari adanya nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam profesi, serta sebagai awal dari adanya penegakan nilai anti korupsi. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan penerangan kepada teman-teman tentang apa itu aneka. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool and healthy.